Pernahkah kamu diminta menjadi pendamping pengantin wanita di sebuah pernikahan untuk seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui di Starbucks? Jadi aku sedang mengantre di Starbucks sebelum shiftku di klinik hewan. Hanya scrolling ponsel seperti hari Selasa biasa. Aku memesan kopi es seperti biasa. Extra shot karena hari Selasa itu menyebalkan. Dan sedang menunggu di counter ketika seorang wanita tiba-tiba menghampiriku. Dia mungkin berusia pertengahan 30-an, mengenakan blazer mahal, tapi maskeranya berantakan seperti habis menangis. Dia memegang lenganku dan berkata, "Aku tahu ini terdengar gila, tapi bisakah kamu pura-pura menjadi maid of honorku selama 5 menit saja?" Aku pikir dia sedang bercanda atau ada kamera tersembunyi, tapi dia terlihat sangat panik dan putus asa. Jadi aku bertanya apa yang terjadi. Namanya Kendra. Dia menjelaskan bahwa acara rehearsal pernikahannya sedang berlangsung di gedung sebelah. Maid of honor aslinya sudah menghilang selama berminggu-minggu, lalu pagi itu mengirim pesan bahwa dia tidak bisa datang karena urusan keluarga. Kendra berkata calon keluarga mertuanya sangat tradisional dan mudah menghakimi. Dia takut terlihat tidak punya teman jika datang sendirian. Dia memohon agar aku hanya berjalan masuk, tersenyum, dan berpura-pura kami sudah lama berteman. Aku berpikir sekitar 10 detik. Aku punya waktu 1 jam sebelum kerja, dan wanita itu tampak hampir menangis. Akhirnya aku berkata ya. Dia bahkan menangis dan langsung memberiku garment bag. Di dalamnya ada gaun ungu cantik yang entah bagaimana pas di tubuhku. Sambil aku berganti pakaian di kamar mandi Starbucks, dia melatihku dari luar. Kami bertemu di kampus, aku dari Portland, aku bekerja dengan hewan, dan kami sudah bersahabat selama 8 tahun. Aku masuk ke acara rehearsal mewah itu, berpura-pura seperti aku memang bagian dari mereka. Ibu mertua Kendra langsung menyukaiku. Dia terus berkata betapa beruntungnya Kendra punya teman setia. Best man terlihat cukup menarik dan sepanjang malam terus menggoda aku. Adik perempuan calon pengantin bahkan meminta nasihat kuliah dariku. Semua berjalan terlalu lancar, sampai Kendra menarikku ke samping dan bertanya apakah aku mau melakukannya lagi di pernikahan sebenarnya. Aku akan membayarmu, katanya. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Aku setuju, karena itu terdengar seperti cerita gila yang menarik. Dan dia menawarkan $300. Namun selama 2 minggu berikutnya keadaan menjadi aneh. Aku mulai terlibat dalam persiapan pernikahan. Masuk ke grup chat bridal party. Bahkan ikut spa day sambil tetap berpura-pura sudah mengenalnya bertahun-tahun. Tapi semakin lama aku mengenal mereka, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tunangannya, Brad. Dia sering membentak Kendra saat dia tertawa terlalu keras. Dia mengoreksi ceritanya di depan semua orang sampai Kendra terlihat bodoh. Aku juga pernah melihatnya memeriksa ponsel Kendra, dan dia tampak ketakutan. Di pesta lajang, aku akhirnya bertanya langsung, kenapa dia mau menikahinya. Di kamar mandi klub, Kendra menangis dan mengaku bahwa Brad sudah mengontrol hidupnya selama berbulan-bulan. Dia mengisolasi dia dari teman-teman aslinya. Itulah sebabnya dia tidak punya maid of honor. Brad juga punya foto-foto yang bisa memalukan Kendra dan mengancam akan menyebarkannya jika dia mencoba pergi. Kalau aku tidak menikahinya, dia akan menghancurkan hidupku, katanya. Aku tidak bisa keluar. Aku tidak ingin terlibat dalam drama orang lain. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui semua itu. Malam sebelum pernikahan, aku hampir tidak bisa tidur. Hari pernikahan tiba. Semuanya indah, bunga, venue, tamu. Semua berpakaian rapi. Aku berdiri dengan gaun ungu, memegang buket Kendra, melihat dia berjalan menuju pria yang sekarang aku tahu sedang mengontrol hidupnya. Upacara berlangsung. Mereka mengucapkan janji pernikahan. Lalu waktunya pidato. Best man berbicara dulu dengan cerita biasa. Lalu giliranku. Aku berdiri, mengambil mikrofon, dan memutuskan untuk tidak mengikuti naskah. Aku mengatakan yang sebenarnya, bagaimana kami sebenarnya bertemu 2 minggu lalu di Starbucks. Bagaimana teman-teman aslinya tidak ada karena Brad menjauhkan mereka. Bagaimana dia takut tapi merasa terjebak. Tentang foto-foto itu. Kontrolnya, semuanya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Brad mencoba merebut mikrofon, tapi Kendra lebih dulu mengambilnya. Dia menatapku dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka ada orang yang akan membelaku. Terima kasih." Dia lalu melepas veilnya, melemparkannya ke lantai, dan berjalan keluar dari aula pernikahan. Aku mengikutinya. Kami pergi bersama saat kekacauan terjadi di belakang kami. Brad mencoba menuntut aku karena pencemaran nama baik, tetapi tidak berhasil karena semuanya benar. Kendra kembali tinggal bersama orang tuanya dan akhirnya mendapatkan perintah penahanan.